untuk orang tua dari anak yang usianya 0 sampai 3 tahun. Lalu boleh di next, Mbak. Oke, lalu dari surveinya kami bertanya, apakah Bapak Ibu udah pernah dengar tentang sensory based play? Nah, hasilnya ternyata menarik sekali. Boleh di next, Mbak. Dari hasilnya ternyata 92% orang tua itu sudah pernah mendengar tentang sensory based play atau sensory play atau permainan yang basisnya sensori gitu. Dan yang belum pernah itu hanya 8%. Jadi di sini kalau kita lihat perbedaan angkanya cukup timpang gitu ya. Ternyata memang betul Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan sensory based play ini. Nah, boleh dilanjutkan? Oke, nah masih dari survei yang sama, kami bertanya juga, dari pengetahuan Bapak dan Ibu, kira-kira sensory based play itu apa sih? Nah, lalu kami dapat berbagai jawaban yang menarik, beragam juga, tapi di sini kami merangkum beberapa jawaban yang kira-kira banyak gitu Bapak Ibu yang jawab, cukup umum jawabannya. Nah, boleh di next, Mbak. Jawaban yang pertama adalah permainan dengan berbagai tekstur atau benda di lingkungan sekitar untuk menstimulasi sensori anak. Lalu yang kedua, aktivitas yang memberikan stimulasi untuk indera anak. Jadi kalau kita lihat mirip-mirip ya, sama-sama udah menyebutkan kata-kata stimulasi untuk indera dan juga untuk sensori anak. Nah, selanjutnya, memaparkan anak dengan berbagai stimuli yang bisa dia pegang, rasa, raba, dan dengar. Nah, kalau di sini kita lihat orang tua ini udah mulai spesifik jawabnya, udah mulai menjelaskan sedikit-sedikit tentang indera yang perlu untuk distimulasi. Oke, dan selanjutnya, oke, ini jawabannya cukup menarik perhatian saya juga. Jadi katanya sensory play itu tidak harus dengan mainan khusus. Bisa juga dengan hal di sekitar kita. Nah, jadi sebetulnya sensory based play ini apa? Kita tahan dulu, kita sabar dulu, kita mau bahas hasil survei yang lain dulu, nanti kita sama-sama bahas definisi dari sensory based play. Oke, boleh dilanjutkan, Mbak? Oke, selanjutnya masih dari survei yang sama juga, kami bertanya, apakah anak Bapak dan Ibu pernah melakukan sensory based play? Jadi pernah nggak nih Bapak Ibu main sensory based play dengan anak-anak? Dan dari jawabannya, boleh di next Mbak? Oke, sebetulnya nggak beda jauh dari yang tadi ya. Jadi mayoritas itu sudah pernah mencoba untuk bermain sensory based play gitu dengan anak, yaitu 72%. Dan 28% itu belum pernah mencoba gitu. Jadi sebetulnya nggak jauh beda sama yang tadi. Oke, mungkin boleh dilanjutkan. Oke, dari survei yang sama juga kami bertanya, kalau memang sudah pernah, kira-kira kegiatan sensory based play apa nih yang pernah dilakukan gitu. Dan jawabannya adalah yang pertama, berjalan di rumput. Nah, ini jawabannya cukup terkenal karena dari hasil surveinya, sekitar 44% orang tua bilang bahwa orang tua pernah mengajak anak untuk berjalan di rumput gitu, untuk stimulasi indera atau sensori anak. Lalu yang selanjutnya, bermain dengan bahan makanan. Ini urutan kedua, ini juga cukup terkenal gitu jawabannya bahwa sudah banyak ternyata orang tua yang ajak anaknya untuk main dengan bahan makanan. Dan ini bahkan kalau kita lihat di sosial media ya, ini salah satu opsi permainan yang cukup terkenal juga gitu. Kita lihat buat pasir dari tepung misalnya, atau buat ublek, buat slime dari bahan makanan gitu. Nah, selanjutnya ikut kelas. Nah, kita juga sekarang sering dengar ya sensory class atau kelas bermain yang basisnya itu adalah sensori gitu untuk menstimulasi perkembangan sensori. Ini juga cukup banyak Bapak Ibu yang sudah mengajak anaknya untuk ikut kelas sensori. Nah, selanjutnya menari saat mendengar lagu. Nah, ini juga sangat menarik karena jarang nih saya lihat ada jawaban ini gitu. Katanya menari saat mendengar lagu itu termasuk ke sensory based play. Nah, kira-kira benar apa enggak? Nanti akan kita lihat sama-sama ya. Oke, selanjutnya ketika makan selalu diusahakan makan sendiri atau ada makanan yang dipegang. Mirip sama yang tadi, main dengan bahan makanan. Oke, boleh next, Mbak. Lalu membaca buku timbul atau bertekstur. Jadi kalau Bapak Ibu juga udah cukup familiar, ada buku-buku yang di situ ada kainnya gitu ya, ada tekstur-teksturnya. Katanya anak-anaknya diajak main untuk pegang-pegang teksturnya gitu. Oke, boleh next, Mbak.
Dan lalu yang terakhir, memegang benda dengan suhu yang berbeda. Ini udah cukup spesifik lagi juga, sama-sama memegang benda, tapi di sini ditambahin ada suhu yang berbeda. Ternyata menarik ya, bahwa orang tua itu sudah banyak melakukan sensory display di rumah bersama anaknya dengan kegiatan yang beragam dan bermacam-macam juga. Nah, kalau kita kembalikan lagi sebetulnya, jadi sensory display ini apa artinya? Oke, bisa kita next. Oke, boleh di next lagi, Mbak. Nah, jadi kalau kita lihat dari definisinya, sebetulnya sensory based play itu adalah kegiatan apapun yang bertujuan untuk menstimulasi indera anak. Di sini Bapak Ibu juga bisa lihat yang di-highlight adalah kegiatan apapun. Jadi meskipun namanya sensory based play, bermain gitu ya, tapi ternyata dia itu tidak terbatas ke kegiatan bermain juga. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya kegiatan sehari-hari pun sebetulnya juga bisa loh untuk menstimulasi indera anak, menstimulasi perkembangan sensori anak, bisa bantu untuk kematangan sensori anak juga. Gitu. Nah, boleh dilanjutkan, Mbak? Oke. Kalau dari definisinya tadi, kan katanya sensory based play ini adalah kegiatan apapun yang penting dia tujuannya stimulasi indera gitu ya. Nah, jadi sebetulnya indera apa aja nih yang perlu kita stimulasi? Boleh dilanjutkan, Mbak? Oke, ini indera yang perlu kita stimulasi yang pertama panca indera. Saya yakin Bapak Ibu udah sangat familiar juga dengan panca indera ini. Saya rasa kita juga nggak perlu jelaskan lama-lama ya di bagian ini gitu bahwa ada penglihatan, pendengaran, penghidu, perasa dan juga peraba gitu ya. Penglihatan bisa kita stimulasi dengan melihat bentuk, lihat warna gitu. Lalu pendengaran biasa suara-suara, penghidu dari aroma, perasa itu kalau kita icip-icip makanan, anak kita icip-icip makanan, nyobain rasa yang beragam, itu bisa menstimulasi indera perasanya gitu ya. Lalu yang terakhir, peraba. Ini kalau dari hasil survei tadi kelihatan udah cukup terkenal, udah banyak Bapak Ibu yang berusaha untuk menstimulasi indera ini gitu dengan meraba berbagai tekstur, anaknya dikenalin dengan berbagai tekstur gitu. Nah, tapi ternyata menariknya, boleh di next, Mbak? Yang perlu kita stimulasi itu ternyata bukan hanya panca indera, tapi terdapat 8 indera yang perlu untuk distimulasi. Oke, boleh di next. Oke, di next lagi, Mbak. Oke, nah indera yang pertama itu adalah vestibular. Nah, indera vestibular ini letaknya ada di telinga, di bagian dalam. Fungsinya adalah untuk mengatur keseimbangan saat anak sedang bergerak. Jadi kalau misalnya anak lagi jalan atau lagi main di playground nih seperti gambarnya gitu ya, naik di papan titian, indera vestibular ini yang bisa membantu anak untuk tetap seimbang, untuk bisa tetap berdiri, bergerak, berjalan gitu. Nah, lalu indera ini itu juga bisa membantu anak untuk tahu kira-kira dirinya sedang diam atau bergerak ya, orang lain di sekitarnya sedang diam atau bergerak atau bahkan benda-benda lain di sekitarnya itu lagi diam atau bergerak gitu. Dan selain itu, indera ini juga bantu anak untuk tahu kecepatan dan arah gerakan gitu ya dari dirinya ataupun benda di sekitarnya. Jadi kalau misalnya anak lagi jalan nih di sekolah gitu ya, ada temennya di sebelah kanan lagi lari kenceng banget gitu ke arah dia. Karena indera vestibular ini anak bisa dibantu, oke kalau gitu aku geser ke sebelah kiri supaya nggak ditabrak sama temenku di sebelah kanan gitu misalnya. Oke, boleh dilanjutkan, Mbak? Oke, indera yang selanjutnya adalah proprioseptif. Jadi kalau indera ini letaknya ada di seluruh tubuh sebetulnya, di antara otot dan sendi-sendi kita, dan dia fungsinya untuk bantu kita tahu posisi tubuh kita di dalam ruangan itu ada di mana. Jadi dia bisa bantu kita untuk mengarahkan dan juga merencanakan gerakan. Contohnya gimana? Contohnya, kalau misalnya di sebelah kanan Bapak Ibu nih ada botol minum gitu ya. Dengan indera proprioseptif ini, kita jadinya tahu, oke, kalau botol minumnya ada di sebelah kanan, berarti saya akan mengulurkan tangan saya ke sebelah kanan supaya saya bisa ambil botolnya. Karena nggak mungkin ya kalau botolnya ada di sebelah kanan, kita ngulurin tangannya ke sebelah kiri gitu. Nah, ini dibantu oleh proprioseptif tadi. Lalu selanjutnya, indera ini juga bantu anak untuk menentukan kira-kira seberapa banyak ya energi yang dibutuhkan untuk menggerakkan benda.
Contohnya gimana? Contohnya, kalau anak-anak lagi mau mewarnai nih pakai krayon, dia mau ambil krayonnya. Selain dia tahu arahnya dia harus ngambil kemana, dia juga jadi bisa tahu kalau aku ambil krayon, energi yang pas supaya krayonnya bisa keambil, tapi nggak terlalu kencang sehingga krayonnya bisa patah, atau nggak terlalu pelan sehingga krayonnya nggak bisa keambil. Nah, itu dibantunya sama indera proprioseptif. Oke, lalu yang terakhir boleh di next, Mbak. Untuk indera interoceptif. Mungkin ada ibu bapak yang udah familiar atau yang belum juga. Masih banyak juga penelitian yang meneliti mengenai indera ini gitu ya. Dia itu terletaknya di seluruh tubuh, pada organ dalam, tulang, otot, dan kulit juga. Dia bisa membantu untuk merasakan, memahami, mengintegrasikan, dan juga mengendalikan sensasi yang terjadinya itu dari dalam tubuh. Contohnya gimana? Contohnya rasa lapar. Tubuh kita ngasih sinyal nih ada rasa lapar. Nah, anak yang merasakan itu jadi bisa bilang ke mamahnya atau papahnya, "Adik lapar," gitu misalnya. Atau ketika buang air, ketika anak lagi potty training gitu ya, latihan untuk buang air di toilet. Kita kan suka nanya nih ke anak, "Adik mau pipis," gitu, atau "Adik lagi jongkok, mau pipis, mau ke toilet." Nah, itu perannya ada di interoceptif sehingga anak bisa merasakan bahwa, oh, saya mau buang air, saya mau ke toilet, saya mau makan, seperti itu. Oke, bisa dilanjutkan. Oke, jadi kita udah tahu tadi definisi sensory based play yang ternyata nggak terbatas ke kegiatan bermain aja ya. Ternyata seluruh aktivitas itu bisa jadi sensory based play dan bisa untuk stimulasi perkembangan sensori. Nah, tapi contohnya tuh apa sih? Nah, contohnya adalah boleh next. Yang pertama, menggendong anak. Nah, saya sering dengar juga pertanyaan dari orang tua gitu ya, kalau anaknya masih kecil, mungkin belum bisa duduk, belum bisa banyak diajak main, apa yang bisa saya lakukan ya untuk stimulasi sensorinya gitu. Nah, yang pertama, mungkin Bapak Ibu nggak sadar, ketika kita menggendong anak, sebetulnya itu sudah kegiatan yang menstimulasi perkembangan sensori. Karena ketika bapak atau ibu gendong anak, kadang-kadang kan kita ayun ke kanan, ke kiri, sambil nyanyi gitu ya. Nah, ketika kita mengayunkan, sebetulnya itu udah menstimulasi tadi indera vestibularnya. Bagus untuk keseimbangannya. Ketika kita nyanyi, tentu indera pendengaran juga terstimulasi. Nah, selanjutnya, bermain dengan benda yang mengeluarkan suara. Jadi kita udah tahu lah ya kalau anak bayi itu memang lebih tertarik sama benda-benda yang ngeluarin suara. Makanya mainan buku gitu, ada yang bisa dipencet keluar suara, mobil dipencet keluar suara, atau rattle yang digerak-gerakkan juga keluar suara. Nah, itu juga bagus sekali untuk menstimulasi pendengarannya anak gitu ya. Lalu juga melatih motorik juga gitu. Karena tadi kata Mbak Hana kan memang perkembangan motorik itu juga penting ya gitu. Nah, selanjutnya boleh di next, Mbak. Oke, membaca buku. Tadi ada yang udah sempat menyebutkan membaca buku bertekstur, tapi sebetulnya kalau Bapak Ibu udah familiar dengan buku, biasanya ada buku untuk anak bayi itu gambarnya warnanya putih, hitam, dan merah. Nah, itu tujuannya juga bisa menstimulasi sensori. Jadi itu menstimulasi indera penglihatannya gitu ya, visualnya. Lalu sebetulnya ketika kita bacain buku, kita bercerita, anak itu juga terstimulasi tuh pendengarannya gitu. Jadi sebetulnya sensori ini bekerjanya secara berbarengan, nggak cuma satu indera bekerja sendiri, satu indera bekerja sendiri, nggak seperti itu, berbarengan. Jadi mungkin ada kegiatan-kegiatan, banyak kegiatan yang sebetulnya melibatkan lebih dari satu indera di satu waktu, gitu. Nah, selanjutnya, menari saat mendengar lagu. Tadi yang saya bilang menarik, karena ternyata sebetulnya kalau kita balikin lagi ke definisinya, menari saat mendengar lagu itu merupakan sensory based play atau kegiatan yang bisa menstimulasi perkembangan sensori gitu ya. Anak bergerak tadi gitu, indera vestibularnya dapat, proprioseptifnya dapat, pendengarannya juga dapat gitu. Jadi ini juga bisa dilakukan. Nah, selanjutnya menyiapkan makanan dan minuman, tadi udah banyak yang sebutkan juga, bisa kenal tekstur gitu ya, lalu juga aroma, penciuman, lalu juga perasa waktu icip-icip makanan dan minumannya. Jadi ini kegiatan yang menyenangkan bisa dilakukan di rumah. Oke, selanjutnya boleh di next, Mbak. Oke, merapikan mainan. Merapikan mainan mungkin emang ini
kegiatan bermain gitu. Nah, tapi sebetulnya merapikan mainan itu selain bantu untuk melatih kemandirian anak, sebetulnya tadi indera proprioseptifnya itu bisa terstimulasi. Dengan apa caranya? Ketika anak mengambil bendanya, meraih bendanya, lalu memindahkannya ke kotak gitu misalnya. Nah, di situ indera proprioseptifnya itu juga terstimulasi. Nah, selanjutnya bermain di luar ruangan. Tadi udah ini ya terkenal lah ya jawabannya bermain di luar ruangan, menginjak rumput gitu, bermain ayunan, berlari-larian dan lain-lain. Nah, di sini saya udah kasih beberapa contoh. Nah, sekarang saya mau ajak Bapak, Ibu untuk sharing di kolom chat. Jadi kolom chatnya udah dibuka. Saya mau minta Ibu Bapak untuk sharing kira-kira kegiatan apa, ada ide-ide kegiatan apa yang juga bisa digunakan untuk menstimulasi perkembangan sensori anak. Boleh tulis sebanyak-banyaknya di kolom chat, siapa tahu bisa jadi ide untuk peserta lain yang hadir di sini. Oke, yuk kita mulai ketik yuk di kolom chat. Kira-kira ada contoh kegiatan apa ya? Kolom chatnya udah dibuka, nggak perlu ragu-ragu, nggak perlu malu-malu, bisa langsung diketik aja. Kira-kira contohnya apa sih di kegiatan sehari-hari? Oke, main dengan anggota tubuh orang tuanya, Kak. Jadi anak bisa interaksi sama orang tuanya, megang rambut, hidung kita. Wow, bagus, ide yang bagus banget. Lalu melukis bersama, menggambar dan mewarnai, bermain pasir di pantai atau pasir kinetik di rumah. Oke, jadi kalau main pasir ternyata nggak harus ke pantai, bisa di rumah juga ya. Ikut menuang air di gelas. Oke, bagus. Memasak bersama, menyiram tanaman, fun cooking bersama anak dan ortu, memetik sayuran, meremas adonan. Oke. Bermain dengan balok es untuk mengenal suhu dingin, softbook hitam putih, membantu orang tua membersihkan rumah. Oke. Breastfeeding, oke. Nyapu bersama, main bola, main ayunan. Play-doh untuk merasakan perubahan, menyalakan lampu dengan mengklik saklar lampu. Sip. Bermain dengan binatang peliharaan. Oke, betul. Kita bisa usap-usap juga ya gitu ya bulunya ini lembut gitu, belajar tekstur juga gitu. Buka tutup pintu, menjepit baju di jemuran. Oke, ternyata jawabannya ada banyak, beragam juga ya. Saya senang sekali nih Mbak Amira. Kita sepertinya udah sepemahaman bahwa ternyata untuk menstimulasi perkembangan sensori anak itu nggak perlu permainan yang ribet-ribet, tapi kegiatan sehari-hari aja itu bisa digunakan juga untuk menstimulasi perkembangan sensori anak. Setuju Mbak Ajeng. Nah, terima kasih banyak nih Mbak Ajeng atas pemaparan materinya. Nah, sebelum lanjut ke sesi berikutnya, saya ingin mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang punya pertanyaan, boleh langsung aja diklik via link yang sudah dikirimkan di chat, di link Mentimeter. Kemudian boleh langsung memberikan pertanyaan dengan format nama, strip pertanyaan, atau bisa langsung disebutkan pertanyaannya saja jika ingin secara anonim. Oke, jadi sudah dipaparkan oleh Mbak Ajeng, kita semua sudah paham sebenarnya sensory play itu apa. Kemudian ternyata ada indera kita nggak cuma 5 ya, ternyata ada 8 loh Bapak Ibu. Kemudian juga Mbak Ajeng sudah memberikan cukup banyak ya contoh-contoh aktivitas yang bisa dilakukan oleh Bapak dan Ibu di rumah untuk menstimulasi perkembangan sensori anak. Nah, boleh di next Kak slide-nya. Biar lebih mantap dan yakin lagi nih Bapak dan Ibu untuk mempraktekkan di rumah, kami juga punya tips untuk menstimulasi perkembangan sensori pada anak yang akan diulas oleh Mbak Tasya. Kepada Mbak Tasya, dipersilakan. Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu dan rekan-rekan sekalian.
Tadi kan Mbak Ajeng sudah nih memberikan contoh mengenai kegiatan apa sih yang bisa dilakukan untuk menstimulasi sensori. Namun mungkin Bapak dan Ibu mulai bingung nih karena wah ternyata banyak sekali nih yang bisa dilakukan dan mungkin hal-hal sederhana juga bisa menstimulasi. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai apa sih yang mungkin kita perlu lakukan atau tips untuk menstimulasi atau memilih kegiatan untuk menstimulasi perkembangan sensori. Selanjutnya, ya. Nah, ini ada 4 langkah yang mungkin Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian bisa lakukan untuk mungkin memilih nih dari banyak sekali pilihan kegiatan. Yang pertama, kita harus menganalisa aktivitas apa dulu nih yang mau kita lakukan, dan aktivitas itu kita bagi jadi tahap-tahap yang lebih sederhana. Misalkan kita hari ini mau masak, tapi kan masak itu sangat kompleks, sangat rumit. Kita buat jadi tahapan yang lebih sederhana. Misalkan kita mau fokus pada memotong sayuran. Nah, lalu yang kedua, perhatikan setiap tahapan yang sudah dibuat dan identifikasi apa yang bisa dilakukan untuk optimalkan stimulasi sensorinya. Misalkan kalau potong-potong saja mungkin hanya satu indera yang kita stimulasi, misalkan dari proprioceptif. Misalkan kita mau lebih banyak menstimulasi di visual, oke berarti mungkin kita bisa minta anak untuk coba dulu deh, sebelum kita potong kita lihat dulu di tekstur kulitnya seperti apa, atau warnanya seperti apa, gitu. Lalu yang ketiga, buatlah beberapa variasi kegiatan. Misalkan tadi potong-potong misalkan pakai pemotong yang aman untuk anak, tapi kita variasikan misalkan, oh kalau dipotong pakai tangan bisa nggak? Aduh keras ya ternyata kalau beberapa sayuran itu kalau dipotong pakai tangan, atau mungkin ada misalkan kita potong pakai tangan ternyata bisa juga nih terpotong. Nah itu mungkin bisa nih dijadikan tahap ketiga melakukan kegiatan sensori. Lalu yang terakhir adalah kita buat kegiatannya yang bisa dilakukan secara bersama-sama. Misalkan kalau potong-potong, kayaknya mungkin hanya potong-potong aja ya, nggak ada interaksi ya. Mungkin kita bisa nih mengajak adik-adik atau kakak, atau mungkin orang tuanya mau lebih ramai lagi misalkan dengan ibu ayah agar interaksi itu terjalin dan bisa menstimulasi sensori. Selanjutnya, oke. Nah, saya memiliki contoh aktivitas nih, Bapak Ibu. Misalkan membuat smoothie. Nah, di sini ada beberapa tahapan. Tadi kan di tahap pertama kita ingat ya, kita bikin aktivitasnya dibagi beberapa tahap. Lalu kita coba lihat, kita identifikasi stimulasi atau indera apa nih yang bisa stimulasi pada kegiatan tersebut di setiap tahap. Misalkan yang pertama nih, kupas buah, buka bungkus buah. Ternyata dari aktivitas yang sederhana ini bisa misalkan stimulasi sentuhannya. Jadi sebelum dikupas, kita minta anak menyentuh dulu kulitnya, lalu kita minta anak mencium aromanya dan merasakan buahnya. Misalkan mau dicicip-cicip sedikit, boleh. Nah, itu contohnya. Lalu tahap kedua nih, misalkan potong buah dan masukkan ke blender. Nah, ada lagi nih stimulasi sensorinya ternyata Bapak Ibu. Misalkan kita mau stimulasi proprioceptif, kita minta anak gerakan tangannya perlahan untuk memotong buah dan masukkan buah-buahnya itu ke dalam blender. Nah, itu juga kan ada genggaman, ada rencana gerak di situ. Lalu misalkan kegiatan selanjutnya tambahkan susu atau jus. Misalkan minta anak untuk coba deh, kalau buah ini kita tambahin susu, ada perubahan warna nggak? Nah, di situ juga ada nih stimulasi sensorinya di kegiatan yang sangat sederhana. Lalu yang keempat, misalkan kita mulai nih blendernya. Wah, ini nih. Biasanya anak-anak udah mulai, aduh takut karena suara blender itu besar ya. Nah, ini ternyata ada stimulasi auditorinya di mana anak bisa mendengar suara yang keras atau mungkin kalau diberhentikan suaranya ternyata udah hilang dan sebagainya. Lalu yang terakhir, smoothie-nya udah siap nih, sudah di blender, sudah siap. Kita juga bisa nih minta anak mencicipi, mencium aromanya. Nah, itu juga ada stimulasi sensorinya. Nah, karena tadi saya sudah contohkan ya Bu ya, ternyata membuat smoothie ini aja sudah banyak nih indera yang terstimulasi dan banyak sekali ternyata ide-idenya. Nah, selanjutnya
kita mau ajak Bapak Ibu sekalian untuk slide selanjutnya, Mbak. Nah, kita coba identifikasi dan kita coba lihat ya, dari kegiatan ini apa aja sih stimulasi yang bisa terjadi. Oke, selanjutnya. Nah, kalau aktivitas membersihkan kaca nih, tahap pertama ada menyiapkan barang-barang yang dibutuhkan, misalkan cairan sabun dan lap. Stimulasi sensori apa nih yang terjadi di sini? Mungkin Bapak Ibu boleh dijawab melalui kolom chat. Apa nih biasanya indera-indera apa nih yang terstimulasi dari tahap pertama saja nih? Menyiapkan barang-barang yang dibutuhkan, misalkan sabun dan lap. Raba, iya betul Ibu, pegang lap. Jadi anak mulai nih pegang-pegang misalkan lap tuh rasanya apa? Oh halus. Tapi kalau sabun tuh kok licin. Itu ada stimulasi sensorinya ya. Terima kasih. Selanjutnya yang kedua, mulai membersihkan kaca. Nih apa nih yang terstimulasi dari kegiatan sederhana ini? Proprioseptif, betul Ibu. Karena di sini anak itu harus menggenggam. Misalkan genggamnya terlalu kencang, apakah terelap? Atau mungkin kalau misalkan terlalu lemah, apakah lapnya jatuh? Nah, ini juga stimulasi sensori ya Bapak Ibu ya. Lalu yang ketiga, membersihkan lap yang sudah digunakan. Nih, biasanya kalau udah kotor, terus apa nih stimulasi sensori yang terjadi di sini? Ini ada yang mau menjawab di kolom chat, Bapak Ibu? Nah, mungkin masih ada yang ngetik. Oke. Nah, kalau misalkan di tahap ini membersihkan lap yang sudah digunakan sebenarnya juga sama ya. Ada proprioseptifnya, ada perabanya, karena juga sama ya gerakan. Lalu yang keempat juga mengeringkan lap. Jadi anak diminta untuk misalkan digantung jemuran. Lalu ada penjepit baju. Nah, di situ juga ada tuh proprioseptifnya. Kayaknya di sini banyak ya proprioseptifnya ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya. Oke, slide selanjutnya. Oke, jadi tadi kan kita sudah membahas mengenai tahapan-tahapan yang dilakukan ketika kita mau merencanakan nih kegiatan sensori. Namun sebenarnya nih Bapak Ibu, ini hanya ada 3 hal nih yang perlu diperhatikan ketika mungkin kayak terlalu riuh ya, terlalu ribet ya mungkin ya. Nah sekarang kita lihat nih, sebenarnya ada 3 hal aja nih yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu ketika bermain kegiatan sensori. Selanjutnya, nah yang pertama, itu environment atau lingkungannya. Kita harus memastikan bahwa lingkungannya itu sudah menstimulasi seluruh indera dari anak. Nah, mungkin kalau misalkan Bapak Ibu yang tinggal di apartemen mungkin merasa, aduh kayaknya stimulasi perabanya kurang karena kesulitan nih akses ke alam dan sebagainya. Mungkin bisa Bapak Ibu jalan ke taman, ke bawah apartemen untuk mungkin make sure bahwa semua inderanya itu terstimulasi. Atau mungkin kalau nggak bisa keluar, kita bawa misalkan bahan-bahannya ke dalam apartemen. Misalkan kita beli sayur mayur atau mungkin dedaunan, terus kita main di dalam apartemen untuk make sure bahwa seluruh indera itu terstimulasi. Lalu yang kedua itu the children atau anak-anaknya. Kita ketika berkegiatan yang berbasis sensori, mungkin ada hal yang perlu diperhatikan orang tua, yaitu orang tua harus berinteraksi pada anak dan memahami ini. Sebenarnya kita dari saat interaksi, kita juga observasi untuk memahami ternyata anak kita tuh punya preferensi tertentu loh. Atau mungkin ternyata anak kita tuh sukanya aktivitas ini loh. Atau ternyata pas dilihat-lihat lagi, ya, ketika misalnya main tekstur tertentu, anak ini sensitif atau malah jijik, geli. Nah, ini perlu orang tua lihat dan perlu orang tua observasi karena bisa jadi ini bisa membatasi aktivitas mereka ketika bermain atau mungkin di luar bermain ya, di luar konteks bermain. Misalkan ketika belajar ternyata dia sensitif misalkan terhadap cahaya yang terlalu terang dan sebagainya. Ini yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian. Nanti mungkin kita akan bahas nih mengenai preferensi sensori atau motif pemrosesan sensori di slide selanjutnya.
Lalu yang ketiga adalah the parents. Nah, ini mungkin yang sering dilupakan, yaitu kita sebagai orang tua atau mungkin sebagai om dan tante ya, fokusnya ke anak, tapi kita lupa dengan kepribadian atau mungkin dengan preferensi kita sendiri. Nah, orang tua mungkin perlu memahami sikap, persepsi, dan peran saat beraktivitas bersama anak. Karena ada loh ternyata parents yang berbeda nih sama anak. Kalau misalkan anaknya ini ternyata sukanya main kotor-kotoran, tapi ternyata tidak sengaja atau tidak disadari, orang tua tuh nggak suka. Makanya, aduh, nggak usah deh main-main kayak gitu. Nah, ini yang perlu tingkatkan awareness-nya orang tua, apakah ada pengalaman tertentu yang sebenarnya orang tua itu gak suka sehingga membatasi interaksinya dengan anak saat bermain gitu. Selanjutnya, nah tadi kan saya juga sudah bahas ya mengenai kita harus observasi nih, anak ini punya motif sensori atau motif pemrosesan sensori apa nih, karena itu tadi ternyata berpengaruh terhadap jalannya kegiatan dan juga interaksi dengan orang tua. Di sini kalau dari Dan, dari 14 ada 4 tipe atau 4 profil. Yang pertama misalkan ini sensors ya. Kalau Bapak Ibu pernah nggak lihat misalkan ada anak ketika makan misalkan dikenalin makanan baru atau makanan yang teksturnya basah gitu ya, langsung nangis sekejar-kejarnya. Bisa jadi kemungkinan anak ini memiliki motif sensori sensors yang dimana dia tuh sensi sekali dan mendeteksi dengan cepat stimulasi sensori. Jadi dia ketika mendapatkan sedikit aja atau tekstur baru atau warna baru itu dia langsung reaksinya sangat besar seperti itu. Nah, mungkin untuk anak-anak seperti ini bisa dikenalnya dengan pelan-pelan. Kalau misalkan dia nggak suka nih main lumpur, oke deh, kita contohin dulu. Misalkan, oh ini mama bisa loh main lumpur nih. Kalau kamu mau coba nggak? Nggak mau misalkan. Oh ya udah dilihat dulu ya. Nah, itu mungkin bisa menjadi ide ketika misalkan anak bapak dan ibu punya tendensi sensitif terhadap sensori. Lalu yang kedua itu avoiders. Misalkan kalau tadi anaknya langsung kejer gitu ya, langsung kejer nangis gitu ya, nangis-nangisnya. Lah, kalau anak-anak dengan tipe ini biasanya langsung menghindar, kabur, atau nutup mulut sama sekali. Dia menghindar dengan cara apapun. Nah, ini mungkin anak-anak yang memiliki tendensi avoiders begitu. Nah, untuk anak-anak yang seperti ini, juga ada contohnya nih, Bu. Misal menghindar saat mendengar suara musik atau misalkan menghindar dari keramaian. Kalau ada anak tipe seperti ini, kita mungkin bisa mengakalinya dengan misalnya kita mau pergi ke mall nih. Adik atau kakak, nanti kita akan pergi ke mall. Jadi udah sounding dulu nih dari awal. Dan nanti akan ramai. Mungkin kamu gak nyaman, tapi kita coba ya pelan-pelan. Nah, itu mungkin jadi tips buat Bapak dan Ibu. Lalu yang ketiga yaitu stickers, atau misalkan nih, kalau tadi ada anak yang nangis atau enggak dia menghindar. Nah, kalau ini dia suka sekali sama stimulasi sensori. Dia mencari justru. Misalkan kalau kita lihat mungkin di mall, ada anak tipe yang dia meraba atau memegang semua hal yang dia lihat. Nah, mungkin itu anak yang memiliki motif sensori, sensation seeking atau seekers. Nah, mungkin kalau anak yang dengan tendensi seperti ini, kita bisa fasilitasi ke permainan-permainan yang memang aman bagi dia untuk dipegang dan diraba, dan mungkin juga perlu dibatasi. Mungkin ada hal yang tidak boleh nih, kamu pegang, ada hal yang berbahaya. Jadi kamu pegangnya ini aja ya. Nah, itu juga bisa menjadi tips nih untuk Bapak dan Ibu sekalian. Lalu yang terakhir itu bystanders. Nah, di sini anak tadi dia mencari yang sekarang ini anak dia ada anak yang padahal tuh bajunya udah kotor, tangannya udah kotor, tapi dia seperti tidak sadar gitu ya, seperti kayak
fine-fine saja gitu. Nah, mungkin anak-anak seperti ini perlu ada stimulasi yang lebih banyak volumenya, misalkan lebih banyak pasir-pasirnya dan sebagainya agar anak ini bisa terstimulasi sensorinya. Nah, tapi ada beberapa catatan Bapak dan Ibu, nanti juga akan saya bahas bahwa profil ini bukan berarti satu anak itu satu. Si anak ini sensitif, semuanya sensitif. Bisa jadi tidak ya, bisa jadi ada satu anak itu misalkan pendengarannya sensitif, tapi dia sangat menyukai visual, misalkan dia suka sekali stimulasi visual, misalkan warna-warni dia cari banget nih gitu. Nah, itu juga bisa terjadi ya Bapak Ibu. Jadi makanya penting sekali Bapak Ibu melihat preferensi sekali dari anak. Karena setiap anak itu berbeda. Lanjutnya. Oke. Nah, yang kalau penting, kalau tadi anak, ternyata ini juga terjadi oleh orang tua dan ini mungkin bisa terlihat ya, mungkin Bapak Ibu juga nggak sadar sebelumnya. Nah, Bapak dan Ibu juga ternyata punya motif sensori. Kalau misalkan Bapak dan Ibu yang punya sensor sensitif gitu ya terhadap stimulasi sensori, biasanya nih bisa nih meminta orang lain untuk menyediakan bahan-bahan yang kotor. Kalau memang udah nggak suka, memang nggak bisa dipaksakan, oke kita bisa minta orang lain untuk menyiapkan, tapi kita pelan-pelan terlibat dengan kegiatan bermainnya. Terus kalau misalkan orang tua avoiders, misalkan yang menghindar gitu ya, bisa jadi orang tua ini memilih kegiatan yang mandiri dan misalkan, oh oke kita mainnya di sini aja deh, hemat aja kita hari ini nggak usah dulu main yang kotor-kotor, tapi kita bisa bermain Lego. Nah itu juga. Lalu yang tiga itu orang tua untuk yang tipe seekers atau sorry seeking. Kalau orang tua seperti ini biasanya dia mulai bisa terlibat secara penuh. Dia wah mau Messi dan sebagainya dia akan terlibat secara penuh. Lalu yang keempat ada juga tipe bystanders di mana orang tua ini yang tadi tidak sadar dengan stimulasi sensori. Nah bisa jadi dia kadang nih suka nggak sadar nih, kok anak kayak udah mulai stres atau mungkin ada sesuatu yang berbahaya itu tidak sadar. Nah maka dari itu sangat penting bagi orang tua untuk memahami apa sih motif sensori orang tua diri sendiri karena bisa jadi kalau ternyata berbeda nih sama anaknya itu dapat berpengaruh terhadap interaksi saat bermain. Oke, ya selanjutnya. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah individu mampu memiliki lebih dari satu profil sensori ya. Ini menurut Gangnam 2007. Jadi tidak bisa kita nggak bisa nih mengotak-ngotakkan anak gitu ya. Bisa jadi karena beda dari satu nih ternyata. Gitu. Lalu yang kedua adalah misalkan anak ini baru pertama kali nyentuh pasir, langsung nangis kejar. Ah, ini dia sensitif nih. Bukan begitu ya Bapak Ibu, karena bisa jadi memang itu hal yang baru dan dia perlu adaptasi. Nah, itu makanya kita harus melakukannya berkali-kali, berulang-ulang, observasi. Mengetahui dia beneran sensitif atau enggak. Oh ternyata dua kali main pasir dia oke-oke aja, fine-fine aja. Nah berarti mungkin bukan sensitif, tapi dia masih beradaptasi. Misalkan dia nangis, terus ternyata besoknya nangis, dikasih pasir nangis, atau yang lain selalu nangis ketika di stimulasi peraganya. Nah itu mungkin nah ini ternyata oh berarti mungkin memang benar dia ada sensitivitas terhadap stimulasi sensori tertentu. Dan kita juga lihat nih intensitas responnya kayak gimana. Misalkan kalau nangis tapi lama-lama nangis tenang tapi main, oh oke berarti dia fine. Ketika nangis pada ibu. Dan jika ada keluhan tertentu, Bapak dan Ibu bisa catat hasil observasinya, dan bisa dikonsultasikan ke tenaga profesional, misalkan ke dokter, atau mungkin ke psikolog, atau ke terapis, untuk melihat apakah memang ini sudah red flag, atau ternyata masih sesuai dengan usianya, sesuai dengan perkembangannya. Nah, sekian
materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Amira. Oke, terima kasih banyak Mbak Tasya, berguna sekali tips-tipsnya. Ternyata dari kegiatan sehari-hari yang sederhana pun sebenarnya bisa kita maknai dengan lebih mendalam ya untuk memberikan stimulasi sensori pada anak. Terima kasih banyak Mbak Tasya. Kita juga diingatkan bahwa selain pentingnya memerhatikan motif sensori pada anak, orang tua juga perlu sadar terkait motif sensorinya sendiri karena akan berpengaruh pada stimulasi yang diberikan pada anak. Oke, mengingat Mbak Tasya merupakan pembicara terakhir di hari ini, tanpa berlama-lama, mungkin Bapak Ibu juga sudah tidak sabar, langsung saja kita masuk ke sesi tanya-jawab ya. Sekali lagi, untuk Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, boleh disampaikan melalui link bit.ly, boleh di next slide-nya. Ya, bit.ly/Q&A_sensori atau bisa langsung diklik di kolom chat. Oke, ini saya cek sudah banyak sekali pertanyaannya Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas antusiasmenya. Boleh saya langsung bacakan saja ya untuk pertanyaan pertama. Jadi, untuk pertanyaan ini yang pertama yaitu apa saja red flag dalam perkembangan sensori anak? Dan usia berapakah ditentukan kalau anak mengalami gangguan terkait perkembangan sensori motornya? Mungkin boleh langsung dijawab oleh Mbak-mbak pembicara hari ini. Oke, boleh aku ya. Saya yang coba jawab ya, Mbak Amira. Jadi untuk red flag dalam perkembangan sensori anak itu sebetulnya tadi sudah sempat sedikit disinggung oleh Mbak Tasya ya di materinya Mbak Tasya bahwa memang kalau yang bisa kita perhatikan adalah ketika anak memberikan reaksi yang berlebihan baik dari segi intensitasnya, kemudian durasinya, jadi lama reaksinya maupun frekuensinya. Jadi selalu konsisten muncul dengan reaksi yang sama ketika diberikan input sensori tertentu. Nah, itu mungkin ada isu-isu sensori tertentu nih pada anak. Tapi tentunya tadi ya yang sudah Mbak Tasya jelaskan juga, observasi ini nggak bisa dilakukan hanya sekali. Jadi misalnya kita hanya baru sekali nih ngasih mainan tertentu kepada anak, terus anak reaksinya menolak sampai teriak-teriak, tapi baru sekali sebetulnya. Itu nggak bisa kita langsung serta-merta menyimpulkan bahwa oke, dia ada masalah. Tapi kita perlu observasi secara berkala dan secara konsisten. Dipastikan apakah reaksinya memang selalu muncul dan dipastikan juga apakah reaksinya itu muncul memang hanya ketika si input sensori itu ada gitu. Misalnya hanya ketika dia memegang sesuatu yang lembek atau hanya ketika dia ada di situasi yang berisik. Tapi kalau di situasi tenang misalnya nggak muncul. Jadi yang harus dipastikan adalah memastikan bahwa reaksi itu muncul. Kemudian untuk kemudian frekuensi perlu diperhatikan juga kalau misalnya ada yang terganggu nih dalam keseharian anak. Misalnya ada anak yang sangat amat memilih makanan dengan tekstur tertentu sampai-sampai mengganggu asupan gizinya. Jadi, misal dia sama sekali nggak mau makan nasi dan lauk pauk, jadi cuma mau minum susu aja, cuma mau makan snack-snack kering aja. Tapi kalau yang lembek-lembek sama sekali nggak mau. Nah, itu kan bisa mengganggu asupan gizi anak ya. Nah, ini perlu diperhatikan lebih lanjut oleh orang tua gitu. Nah, kemudian untuk tadi pertanyaannya ada juga ya sejak usia berapa sih sebetulnya bisa dibilang ada gangguan terkait dengan perkembangan sensori. Sebetulnya kalau untuk usia jelasnya gitu usia 1 tahun berapa itu gak ada sih, gak ada betul-betul usia pastinya. Tapi dari usia dini, dari usia di bawah 1 tahun bahkan Bapak Ibu bisa melakukan observasi nih gitu secara berkala. Tadi balik lagi kalau misalnya reaksinya konsisten muncul, itu bisa diobservasi dalam jangka panjang dan dengan catatan juga sudah pelan-pelan diberikan ya input sensorinya gitu. Jadi udah
anak tetap memberikan reaksi yang sama walaupun sudah secara konsisten dan pelan-pelan dipaparkan stimulus sensorinya, tapi reaksinya tetap sama dalam jangka waktu panjang dengan intensitas yang konsisten, itu baru perlu di take notes gitu oleh orang tua dan bisa coba di coba bawa anak ke tenaga profesional untuk memperoleh asesmen lebih lanjut. Gitu Mbak Amira. Semoga bisa menjawab ya Bapak Ibu untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih banyak Mbak Hana atas jawabannya. Jadi sekali lagi ketika kita melihat ada sesuatu yang janggal nih atau mungkin berbeda dari anak terkait respon dia terhadap sensorinya, perlu kita observasi ya Mbak Hana secara berulang, kemudian juga di setting yang berbeda-beda dan nggak lupa perlu diperhatikan intensitasnya, kemudian durasi responnya, dan frekuensinya. Terima kasih Mbak Hana atas jawabannya, semoga menjawab ya bagi penanya. Oke, selanjutnya ini ada 2 pertanyaan yang akan saya gabungkan berkaitan dengan sensory overload. Mungkinkah nih anak mengalami sensory overload dan bagaimana jika kita tahu bahwa anak ini mengalami sensory overload. Kemudian masih berkaitan juga dengan sensory overload, ini mungkin spesifik ke indera peraba atau taktil ya, di mana tipsnya untuk anak yang sangat takut eksplor kegiatan bertekstur, terutama tekstur yang lengket-lengket nih mungkin cukup relate juga ya dengan Bapak Ibu di rumah, anak suka menghindari tekstur yang lengket. Gimana sih tipsnya untuk cara memberikan pengenalan tekstur ini kepada anak? Boleh untuk dijawab, Mbak. Oke, mungkin saya mau jawab pertanyaan yang pertama dulu ya, tadi terkait sensory overload gitu ya. Untuk pertanyaannya kan adalah, apakah mungkin anak itu mengalami sensory overload? Jawabannya mungkin. Dan bagaimana kita tahu kalau anak itu mengalami sensory overload gitu. Nah, biasanya yang bisa kita observasi, anak itu kelihatan nggak nyaman gitu ya, cemas, dia bisa menangis, dia bisa teriak, dia bisa freeze gitu. Mungkin Bapak Ibu ngelihatnya anaknya seperti sedang tantrum gitu ya. Tapi yang perlu digarisbawahi, yang perlu kita perhatikan juga, kita perlu observasi juga nih, apakah memang reaksi-reaksi anak tadi itu kaitannya dengan sensory overload atau mungkin anak waktu itu lagi lapar misalnya. Jadi waktu lagi main sebetulnya dia lagi lapar, makanya dia jadi lebih sensitif gitu misalnya. Atau di situ suasananya agak terlalu ramai, terus anak itu memang selama ini nggak nyaman gitu dengan keadaan yang ramai itu gitu misalnya. Atau misalnya anak itu kurang tidur jadinya ngantuk, dia kesannya rewel gitu ya. Nah, itu perlu diperhatikan juga gitu. Nah, lalu untuk pertanyaan yang kedua terkait anak yang sangat takut untuk eksplor kegiatan yang bertekstur, terutama tekstur lengket gitu. Dan tipsnya itu seperti apa? Nah, kalau untuk tipsnya, yang pertama, tadi ini berkaitan juga sih sebetulnya sama materinya Mbak Tasya ya. Kita perlu dulu untuk memastikan bahwa lingkungan, termasuk orang tuanya juga, dan juga anaknya itu sedang kondusif gitu. Tadi anaknya nggak sedang merasa lapar, atau nggak kurang tidur gitu. Anaknya terlihat sedang nyaman gitu. Nah, lalu kalau misalnya situasinya sudah kondusif nih, ketika kita mengenalkan, kita kenalinya bisa pelan-pelan bertahap. Bisa dari kegiatan sehari-hari dulu. Tadi misalnya ketika lagi makan, anak dicoba untuk pegang dulu makanannya, pegang sendiri. Jadi nggak langsung ke tekstur lengket, tapi tekstur lain dulu, yang kering dulu, nanti yang mulai agak basah, nanti baru yang lengket. Nah, kalau anak memang belum mau, nggak apa-apa, anak bisa observasi dulu, orang tua bisa contohin. Misalnya orang tua yang megang gitu. Atau tadi kalau memang ada yang ikut kelas-kelas sensori, biasanya kan ada teman-teman seusianya tuh, nggak apa-apa, anak nggak perlu dipaksa untuk langsung pegang, lihat dulu aja ya teman-teman di sekitarnya pegang gitu. Jadi anak juga belajar bahwa oh ternyata itu aman ya, ternyata nggak apa-apa ya. Dan tiap anak itu pasti punya waktu adaptasi yang beda-beda, cara adaptasi yang beda-beda, jadi nggak apa-apa. Nah lalu kalau misalnya sekiranya anaknya udah mulai nyaman nih mau pegang, kadang-kadang kan kita semangat ya pengennya, yuk kita pegang pakai 2 tangan, kita remas gitu ya misalnya. Slime-nya kita usap-usap di tangan gitu. Rasanya kita semangat pengen ajak anak kita untuk seperti itu. Nah, tapi tadi karena anaknya juga lagi belajar nih, lagi adaptasi, bisa kita coba colek aja dulu pakai 1 jari misalnya. Jadi anaknya diminta untuk pegang, sentuh pakai 1 jari. Lalu nanti bertambah, lalu 1 tangan, lalu 2 tangan, seperti itu. Kalau bisa dihindari untuk memaksa langsung
menarik tangannya terus langsung dicemplungin gitu. Jadi pelan-pelan aja kita hargai step by step usaha anak juga untuk beradaptasi gitu. Semoga menjawab pertanyaannya ya. Oke, terima kasih banyak atas jawabannya Mbak Ajeng. Jadi ketika anak memberikan reaksi tertentu seperti menangis dan teriak ya yang kemungkinan merupakan respon dia sebagai sensory overload saat diberikan stimulasi tertentu, selain memerhatikan stimulasi sensori yang saat itu kita berikan, kita juga perlu melihat lagi nih ya Mbak kondisi anak apakah saat itu dia memang sedang lapar atau mungkin sedang ngantuk begitu. Kemudian untuk memperkenalkan berbagai jenis stimulus, salah satunya mungkin tekstur yang lengket-lengket itu ya bisa dilakukan secara perlahan-lahan dengan sabar. Kemudian tidak perlu dipaksa jika anak masih menolak ya pada saat itu. Besok bisa kita coba lagi, besok lagi bisa kita coba lagi secara perlahan. Semoga menjawab untuk pemberi pertanyaan. Kemudian kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini kembali lagi ada banyak sekali. Sekali lagi terima kasih banyak atas antusiasmenya Bapak dan Ibu. Kami senang sekali mendapatkan pertanyaan yang sangat menarik ya. Ini salah satu pertanyaan yang sangat menarik juga, apakah semisalnya ibu kurang peka terhadap stimulasi sensori akan berpengaruh terhadap pengenalan sensori pada anak? Nah, boleh langsung dijawab? Baik. Nah, seperti yang mungkin tadi sempat saya bahas sebelumnya ya, Bapak Ibu, memang preferensi atau orang tua ini sangat berpengaruh nih terhadap pengenalan sensori anak. Kalau misalkan orang tuanya ini tidak sadar akan pentingnya stimulasi sensori, memang ini bisa jadi akan membatasi stimulasi sensorinya itu. Gitu. Namun yang kita perlu highlight juga bagaimana nih peran anggota keluarga lainnya juga. Misalkan kalau misalkan ibunya kurang peka, bagaimana dengan ayah? Apakah mungkin ayah bisa lebih peka lagi dan lebih responsif lagi terhadap kebutuhan sensori anak? Begitu. Dan biasanya kalau misalkan ternyata orang tua kurang peka, tapi ternyata anak ini needs-nya itu sangat tinggi. Misalkan anak ini sensation seeking-nya sangat tinggi. Nah, ini yang mungkin bisa membatasi stimulasi sensori pada anak tersebut. Semoga cukup menjawab ya, Ibu. Terima kasih banyak atas atas jawabannya Mbak Tasya. Jadi memang ya sekali lagi kami ulangi bahwa profil sensori orang tua itu juga akan berpengaruh ya Mbak Tasya ya terhadap pemberian stimulus sensori yang diberikan kepada anak. Oke, selanjutnya kita mungkin akan masuk ke pertanyaan terakhir ya karena keterbatasan waktu. Jadi pertanyaannya mungkin ditanyakan juga ini cukup banyak ditanya. Batas pemberian stimulasi pada anak ini sampai umur berapa? Ini mungkin boleh saya jawab ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya untuk memberikan stimulasi sensori kepada anak ini tidak ada batas usia tertentu. Namun sebagaimana yang sudah dibahas oleh Mbak Hana di sesi pertama tadi, bisa dimaksimalkan di usia 0 sampai 2 tahun karena memang sesuai dengan tahapan perkembangan kognitif dari Piaget yang sudah diulas, pada usia itu anak belajar secara langsung melalui indera-inderanya untuk nantinya dia bisa membangun mental image, dia bisa membayangkan agar ia tidak lagi perlu melakukan suatu aksi. Mungkin dia tidak perlu meremas sponge untuk tahu bahwa sponge itu akan berubah bentuk ya ketika dia remas begitu. Semoga menjawab. Nah, kemudian mungkin kita bisa satu pertanyaan lagi ya, masih ada waktu sedikit. Coba kita pilih secara umum. Oke, ingin memastikan saja apakah ingin untuk anak berkebutuhan khusus ya. Jadi bagaimanakah cara stimulasi sensorinya? Mungkin boleh langsung dijawab. Saya coba jawab ya, Mbak Amira. Nah, jadi sebetulnya kalau untuk anak berkebutuhan khusus, setiap anak itu tentu punya kebutuhan sensori yang beda-beda. Jadi kita nggak bisa sama ratakan bahwa untuk anak kebutuhan khusus pasti stimulasinya dengan cara A, B, C. Itu
sebaiknya tidak dilakukan seperti itu. Jadi, memang setiap anak punya needs-nya masing-masing, punya profil sensorinya masing-masing, apalagi anak-anak yang punya kebutuhan khusus gitu. Pasti profil sensorinya juga lebih unik lagi, lebih lebih bermacam-macam lagi. Nah, untuk bagaimana cara menstimulasinya, biasanya perlu dilakukan asesmen dulu nih mengenai kebutuhan anak. Sebetulnya apa sih yang masih anak butuhkan, apa yang masih perlu distimulasi lagi, apa yang masih perlu dikembangkan lagi. Jadi memang sifatnya itu sangat customize ya, gitu. Kalau untuk menstimulasi anak berkebutuhan khusus. Kalau misalnya teman-teman ada tambahan jawaban boleh ya. Mungkin dari Mbak Tasya, Mbak Ajeng, atau Mbak Amira. Terima kasih, semoga menjawab ya. Terima kasih Mbak Hana. Jadi kembali lagi ya, untuk anak berkebutuhan khusus ini masih perlu diperiksa terlebih dahulu, diperiksa lebih lanjut ya, karena sangat ini ya, sangat individualize ya untuk memberikan stimulasi sensorinya. Terima kasih banyak Mbak Hana. Nah, tadi saya sempat menyebutkan bahwa ini akan jadi pertanyaan terakhir ya, namun karena besarnya antusiasme Bapak dan Ibu sekalian dan banyaknya pertanyaan, kami akan coba untuk menyempilkan satu lagi pertanyaan, namun mohon maaf sekali Bapak dan Ibu karena keterbatasan waktu, tidak semua pertanyaan bisa kami jawab ya. Jadi akan saya bacakan pertanyaan terakhir. Bagaimana sih cara orang tua untuk membantu anak bisa ada di state secure secara emosionalnya melalui stimulus sensori dan interaksi sensori seperti apa yang harus dihindari? Mungkin boleh langsung dijawab? Oke, baik. Mungkin akan saya jawab. Kalau saya lihat nih mungkin yang bertanya ini cukup familiar ya dengan teori-teori psikologi. Karena biasanya kalau kita bicara soal state yang secure gitu ya, hubungan yang secure, yang aman itu kaitannya dengan hubungan kelekatan atau attachment gitu ya dengan orang tua. Nah, biasanya kalau kita mau mencoba untuk membangun kelekatan yang secure tadi, pada dasarnya kita perlu untuk hadir gitu ya, kita perlu untuk ada ketika anak itu merasa tidak nyaman. Nah, kalau bayi, contohnya ketika bayi sedang menangis, kita hampiri, kita gendong, kita tenangkan gitu. Tadi itu kan, tadi kan itu masuk ke vestibularnya. Kita bisa usap-usap juga supaya dia menjadi merasa tenang gitu misalnya. Lalu kita tenangkan dengan suara yang memang juga menenangkan gitu untuk nadanya, intonasinya gitu yang menenangkan anak juga. Nah, di situ mudah-mudahan itu juga bisa untuk membantu mengembangkan tadi kelekatan atau attachment yang secure pada anak gitu. Baik, terima kasih banyak Mbak Ajeng. Jadi memang ya, dengan selain memberikan stimulasi sensori, itu juga tidak bisa lepas dengan interaksi antara orang tua dan anak ya, yang juga tidak bisa lepas juga dengan attachment antara ibu dan anak. Oke, sampailah kita pada pertanyaan terakhir tadi. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, kita sudah sampai pada penghujung acara. Namun sebelum saya tutup, boleh saya minta bantuannya Bapak dan Ibu untuk menyalakan kamera untuk sesi dokumentasi terlebih dahulu. Yang sudah dinyalakan kameranya, boleh langsung berpose. Saya tunggu. Oke, saya lihat sudah banyak ya yang siap ya. Boleh senyum menghadap ke kamera. Saya hitung 1, 2, 3. Saya hitung sekali lagi ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Sebelum meninggalkan link Zoom ini, kami ada presensi yang perlu diisi oleh Bapak dan Ibu, bisa diakses via link di chat untuk mendapatkan sertifikat dari acara ini. Kemudian, saya mewakili pengisi acara pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian yang sangat antusias dari sejak tadi pagi. Semoga setelah webinar ini ilmu yang didapatkan bisa langsung diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari anak-anak Bapak dan Ibu sekalian. Akhir kata, kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dari acara ini. Sampai bertemu kembali. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.